China. Oke. Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Tanggapan Pendeta Henry Tan mengejutkan dunia medsos atas pertanyaan seorang mu'alaf tentang Yesus menikah. Titit Yesus hanya aksesoris. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya itu sudah empet atas pertanyaan saudara-saudaraku umat mu'alaf. Mungkin ini memang mu'alaf apem ya. Masih aja nanya, Pak Pendeta HTD, itu Yesus itu menikah ya? Ya, tunjukkan ayat Alkitab yang bisa membantah bahwa Yesus itu tidak menikah katanya. Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta mau menjawab pertanyaan saudara-saudaraku umat muslim ya. Tentu kita bingkainya Indonesia Pancasila. Bapak Ibu Saudara, memang saya akan memakai bahasa yang mudah dimengerti. Sekali lagi, ini bukan jorok, ini bukan merendahkan ya, bukan jorok, bukan merendahkan Yesus, bukan. Saya ingin menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sekali lagi, ini bukan bicara jorok, ini bukan bicara merendahkan Yesus ya. Begini judulnya, titit Yesus hanya aksesoris. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya itu sudah empet atas pertanyaan saudara-saudaraku umat mu'alaf. Mungkin ini memang mu'alaf apem ya. Masih aja nanya, Pak Pendeta HTD, itu Yesus itu menikah ya? Ya, tunjukkan ayat Alkitab yang bisa membantah bahwa Yesus itu tidak menikah katanya. Maka saya judulnya titit Yesus hanya aksesoris. Sebenarnya saya sudah sering menjelaskan tentang hal ini ya, dengan bahasa yang alkitabiah. Tapi kan para mu'alaf ini mungkin karena mu'alaf apem ya, level cara berpikirnya nggak nyampe. Jadi harus pakai bahasa yang mudah dimengerti. Ya, begini saudara-saudaraku para mu'alaf, tapi kita tetap dalam bingkai toleransi ya. Titit Yesus itu hanya aksesoris. Maksudnya fungsinya hanya untuk sekresi, untuk saluran pembuangan air pipis ya no? Plus untuk disunat. Di dalam Lukas 2 ayat 21 itu Yesus disunat pada hari ke-8. Udah fungsinya untuk itu. Ya, lalu saya akan jelaskan ini pakai bahasa yang levelnya bisa kamu pahami para mu'alaf. Ya. Satu, titit Yesus cuman aksesoris, hanya untuk sunat, sama untuk saluran pengeluaran pipis. Kedua, titit Yesus nggak bisa berdiri, udah gitu. Ya, kenapa begitu? Karena rohnya dari Roh Kudus. Di dalam Matius 1 ayat 20. Lalu Roh Kudus ini tentu saja beda dengan roh manusia. Kejadian 1 ayat 27 yang diberi sifat atau diberi perintah beranak cucu. Kejadian 1 ayat 28. Jadi Roh Kudus tidak punya perintah beranak cucu. Kejadian 1 ayat 28. Kalau roh manusia ya punya perintah beranak cucu. Titit Yesus nggak bisa berdiri, beda dengan punyamu. Ya. Kalau punyamu kan begitu lihat yang bening-bening lalu siap gerak berdiri ya, gitu. Ya, ini bahasa yang harus disampaikan untuk para mu'alaf. Dia ngertinya itu level begini, bahasa begini. Kalau dijelasin pakai Kejadian 1:28 nggak nyampe pikirannya para mu'alaf itu. Mu'alaf apem ya. Ya. Jadi fungsi titit Yesus hanya untuk itu. Terus
tidak bisa, maksudnya tidak punya nafsu untuk beranak cucu, ya. Kemudian yang ketiga, Yesus itu juga tidak mewarisi dosa dari Adam. 1 Yohanes 3 ayat 5, tidak ada dosa padanya. Dosa waris pun tidak ada, dosa perbuatan juga tidak ada. Di dalam Ibrani 4 ayat 13. Ayat 15. 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15, ya. Ia dicobai tapi tidak berbuat dosa. Jadi sifat-sifat Adam yang punya dosa, berbuat dosa, lalu punya nafsu, lalu beranak cucu, tidak ada pada Yesus. Bahasa saya biar bisa kamu nangkep, karena mu'alaf itu levelnya cuma sampai segitu nangkepnya. Nggak bisa nangkep yang ayat Alkitab, nggak bisa nangkep, ya. Dia nangkepnya gitu jelasinnya. Tititnya hanya aksesoris, titit Yesus juga tidak bisa berdiri, tidak bisa bangun, ya, no? Terus tidak punya nafsu untuk beranak cucu, ya. Otomatis juga pasti dijamin tidak menikah. Pak, bagaimana dengan wanita-wanita yang menemani Yesus itu? Ya, menemani dalam hal pelayanan. Jadi Yesus itu tidak punya sex appeal, ya. Daya tarik seks nggak punya, ya. Kalau kita punya, HTD ini punya daya tarik, ya. Gitu ya, padat, singkat, dan clear. Haleluya, amin. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat MJC semua. Dan terima kasih atas kunjungannya di MJC. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.